Saya kok melihatnya PPATK ini seperti macan ompong gitu. Kenapa? Karena banyak temuan-temuan yang disampaikan oleh PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan. Yang jelas-jelas itu adalah TPPU, baik narkoba, illegal mining, iya kan? Termasuk di perbankan itu. Ternyata banyak juga yang tidak ditindaklanjuti. Rekening yang terindikasi judi online itu sudah berapa rekening dan berapa jumlahnya yang disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak dan ternyata didiamkan. Bahkan ada indikasi setelah didiamkan lama uang itu hilang, tidak disita oleh negara. Kami kejar uang hasil kejahatan. Biar semangat, supaya sahabat saya tadi Pak Santoso bilang macan ompong itu masuk akal juga. Tapi kita mau beri energi ini untuk follow the money. Dari situ hari ini kita sedang berada dalam tingkat yang tertinggi aparat penegak hukum kita yang mengejar Pablo Escobarnya Indonesia. Namanya Freddy Pratama. Bahkan sandinya pun tentang operasi Escobar. Pertanyaan saya Pak Ivan, PPATK nyumbang apa dalam operasi Pablo Escobar ini? Dari apa yang telah diuraikan dan tema kita pada rapat pagi hari ini, saya menyoroti tentang putaran dana Pileg dan Pilpres kemarin yang tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Pak Habib Abu Bakar, ada 80, sekian triliun. Saya hanya tanyakan Pak, itu pembiayaan koordinasi di dalam tim chat kolaboratif analis tim itu berapa Pak? Karena kalau tidak ada dananya juga saya yakin kerjanya nggak maksimal juga. Kita tahu kan, ya, bahwa di dalam sistem ketatanegaraan kita itu selalu sebelahnya nomenklatur, sebelahnya anggaran. Jadi kalau tidak ada anggarannya, saya ragukan kinerja yang sudah dilakukan oleh PPATK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kok melihatnya PPATK ini seperti macan ompong gitu. Kenapa? Karena banyak temuan-temuan yang disampaikan oleh PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan. Yang jelas-jelas itu adalah TPPU, tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan. Kan kewenangannya hanya PPATK kan menganalisa kemudian melaporkan bahwa ini bersifat TPPU, baik narkoba, illegal mining, iya kan, termasuk di perbankan itu. Ternyata banyak juga yang tidak ditindaklanjuti oleh APH setelah dilaporkan oleh PPATK. Nah, dalam kesempatan ini termasuk di dalamnya mungkin yang tadi telah disampaikan tentang jumlah rekening yang terindikasi judi online itu sudah berapa rekening dan berapa jumlahnya yang disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindak dan ternyata didiamkan. Bahkan ada indikasi setelah didiamkan lama uang itu hilang, tidak disita oleh negara. Dan saya juga ingin tanyakan, berapa yang uang-uang seperti itu akhirnya menjadi milik negara karena disita oleh negara. Karena di perbankan saja yang kerjanya begitu profesional itu ada rekening penampungan yang pemiliknya abu-abu itu, yang diindikasikan bahwa ini adalah TPPU. Jadi pemiliknya tidak mau mengambil karena takut, sehingga uang ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Dan persoalan rekening-rekening yang
terindikasi TPPU atau uang yang tidak jelas, ini menjadi bancakan bagi semua pihak yang terkait berurusan dengan urusan ini. Kalau selama ini saya menilainya PPATK tidak terlibat di dalamnya. Ya mudah-mudahan seterusnya tidak seperti itu. Tapi bagaimana dengan manajemen perbankan, oknum-oknumnya yang memiliki, semua bank itu punya rekening penampungan itu, yang uang-uangnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum itu. Terus bagaimana dengan aparat penegak hukum yang telah dilaporkan oleh PPATK bahwa ini terindikasi TPPU, ini uangnya tidak jelas, ini uangnya dari illegal mining dan sebagainya. Ternyata tidak dilakukan tindakan apapun. Dalam kesempatan ini saya mohon PPATK untuk menyampaikan kalau perlu ada datanya sehingga kita bisa tahu bahwa uang ini berapa. Ini bukan ratusan triliun lagi kalau diakumulasi mulai dari judi, narkoba, illegal mining, illegal fishing dan lain-lain sebagainya. Oh, ini ribuan triliun. Dan ini kalau disita oleh negara bisa dimanfaatkan untuk APBN yang orientasinya untuk kemakmuran rakyat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dilanjut dari fraksi Demokrat oleh Pak Hinca. Baik, lanjut silakan Pak Hinca. Saya lanjutkan pimpinan. Ini adalah usia yang tidak lagi muda buat PPATK, telah melampaui usia 20 tahunan lebih dan makin dewasa dan makin matang. Dipimpin oleh Ivan Yustiavandana. Pimpinan, kalau saya potong-potong nama ini masih ada kaitannya dengan Belanda juga. Ini ada van-vannya, ya. Tapi yang menarik itu dua kali van-nya. Ivan Yustiavan, belakangnya itu Dana. Kalau dananya kita ganti uang, money itu. Dan karena itu saya mulai dengan itu. Filosofinya cocok dengan Anda yang kita sebut follow the money. Jadi sudah pas ini mimpin ini. Jadi Ivan Yustiavandana kita ganti aja namanya Ivan follow the money. Nah, kira-kira begitu. Dari situ saya ingin memulai PPATK ini sebagai sebuah intelijen keuangan yang merayap, yang mengendus, yang terus membuntuti seluruh transaksi keuangan itu. Dari sekian banyak yang sudah disampaikan teman-teman, saya ingin mengambil data yang disampaikan oleh PPATK ketika memberikan rangkaian tindak pidana asal yang berisiko tinggi dari 28 tingkatan, mulai dari korupsi sampai penculikan. Korupsilah yang tertinggi dengan risiko 9,00. Yang kedua adalah narkotika 7,24. Saya ingin fokus ke narkotikanya. Dan memang sejak awal setiap kali kita raker pasti ini yang saya angkat. Karena ini musuh besar. Kalau misalnya soal ideologi, misalnya ideologi komunis disebut bahaya laten, masih bisa itu diobati. Tapi kalau narkotika menjadi bahaya laten, tak bisa diapa-apakan generasi itu. Dua saja akibat narkoba ini. Kalau tak gila, ya mati. Itu artinya masa depan Republik ini terancam dengan kejahatan yang luar biasa ini. Karena itu saya memulai dengan itu ketika Presiden Jokowi melanjutkan juga presiden sebelumnya yang terus menggelorakan perlawanan Indonesia darurat narkoba. Tinggal beberapa bulan lagi beliau akan mengakhiri 10 tahun pemerintahannya yang sejak awal beliau telah mengumumkan Indonesia darurat narkoba, itu 18 Desember 2014. Terakhir di Medan, lalu kemudian ratas, saya baca ratasnya PPATK nggak diundang, itu adalah ratas tentang soal
pemberantasan atau mengatasi Indonesia darurat narkoba. Beliau meminta jangan yang biasa-biasa lagi. Saya butuh lompatan dan terobosan. Itu kuncinya, lompatan dan terobosan. Sedangkan yang selama ini kita sebut-sebut itu enggak melompat dan enggak terobosan. Malah disebut jalan di tempat. Nah, kalau lompatan dan terobosan menurut pandangan saya adalah namanya tadi Ivan Yustiavandana, follow the money. Kalau begitu pimpinan, saya mohon betul, selain tadi judi online 100% saya setuju, teman-teman PPATK, Anda harus di barisan terdepan sebagai yang mengendus intelijen keuangan di sektor ini pada follow the money itu. Presiden mengatakan 4 terobosannya, minta itu. Dan kemudian saya mencoba mendalaminya. Salah satu terobosan yang saya usulkan adalah konsep follow the money ini. Follow the money adalah jantungnya kriminalitas berdetak. Dan disinilah kita harus memulai jika kita ingin menghentikannya. Dalam bagian ini, menelusuri jejak uang sindikat narkoba akan menuntun para aparat penegak hukum kita pada otak jaringan yang bekerja mengorkestrasi kejahatan itu. Follow the money. Mungkin mulai besok kalau dibuat pasang plang, karena kalau intelijen keuangan kan nggak bisa pasang plang itu depan tuh nggak muncul kita. Nggak usah ada PPATK-nya. Besar-besar situ, follow the money. Kami kejar uang hasil kejahatan. Biar semangat supaya sahabat saya tadi Pak Santoso bilang macan ompong itu masuk akal juga. Tapi kita mau beri energi ini untuk follow the money. Nah, dari situ hari ini kita sedang berada dalam tingkat yang tertinggi aparat penegak hukum kita yang mengejar Pablo Escobarnya Indonesia. Namanya Freddy Pratama. Bahkan sandinya pun tentang operasi Escobar. Pertanyaan saya Pak Ivan, PPATK nyumbang apa dalam operasi Pablo Escobar ini? Mengapa? Karena ternyata Pablo Escobar ini telah mengubah cara mainnya dari yang sekedar yang biasa menjadi terbaru yang kita sebut dengan cryptocurrency, Bitcoin, dan nama-nama lain yang tadi juga disebutkan jual beli rekening yang disebutkan sahabat saya Johan Budi. Ini adalah bagian dari yang luar biasa modernnya di depan mata. Meskipun saya berpendapat mediumnya boleh berubah, esensi dari pergerakan uang tetap sama. Mengalir dari sumber ketujuannya, menciptakan jejak yang bisa ditelusuri jika dilihat dengan lensa yang tepat sang PPATK. Karena itu pertanyaan saya, PPATK sekarang pakai lensa berapa untuk mengambil ujung-ujung gambar yang paling presisi, agar pertanyaan teman-teman saya, ratusan ribuan laporan, ratusan ribuan analisa, tapi tak pernah bisa dimanfaatkan oleh yang menerimanya. Seperti Anda main voli. Kalau sekarang ini minta maaf Johan Budi, kalau voli di Indonesia ya Lavani lah dulu yang the best ya. Oke. PPATK adalah toser-toser terbaik untuk men-smash bola-bola cantik di atas net. Kalau tukang pukul itu, jangankan bola di atas net, di bawah net pun dipukulnya. Maka saya ingin menanyakan, lensa apa yang sudah kau pakai untuk mengejar follow the money? Karena ternyata presisinya sangat bermolekul kecil sekali yang kita sebut cryptocurrency itu. Pertanyaanku, anggaranmu sudah kau sebut, sudah dihabiskan sekian, laporannya sudah sekian, tetap saja Pablo Escobar, nya Indonesia Freddy Pratama, asal Kalimantan Selatan. Harusku sebut itu mana tadi Habib? Belum juga tertuntaskan. Nah, oleh karena itu pimpinan,
saya ingin memberi penguatan sangat serius kepada PPATK mengejar ini. Jika Presiden Jokowi meneruskan nanti kepada Presiden terpilih, pastikan PPATK Anda di depan lebih dahulu sebagai intelijen keuangan berburu hasil kejahatan narkoba itu. Oleh karena itu, pimpinan, karena selalu saya katakan ruang Komisi 3 ini terlalu sempit dan pendek buat kita menumpahkan pikiran-pikiran besar tentang bernegara. Saya selalu harus menulis. Pikiran-pikiran saya tidak harus saya ucapkan, tapi juga saya tuliskan. Karena itu pimpinan, saya telah menulis 14 terobosan dan lompatan besar untuk menjawab Presiden Jokowi dan rekomendasi untuk Presiden terpilih nanti. Dan satu diantaranya adalah sang PPATK itu. Dan sudah saya tuliskan cukup panjang, terima ini, bacalah dengan baik, Anda akan menjadi bagian dari ajakan saya, ayo jaga kampung kita dari bahaya laten narkoba. Pimpinan, izinkan saya 2 menit saja menyerahkan buku dan pikiran panjang ini kepada Anda, karena cukup panjang. Follow the money, currency Bitcoin, dan lain-lain. Mudah-mudahan menambah energimu, membongkar seluruh transaksi keuangan hasil narkoba itu. Terima kasih pimpinan, izinkan saya menyerahkan ini. Dan Bung Ivan, di tengah malam sebelum tidur kau baca ini, supaya berjumpa ide dan pikiran kita di angkasa dan udara. Terima kasih.